Pioli gunakan gelandang palsu dalam taktik lini tengahnya selepas kehilangan Tonali. Lalu bagaimana gelandang palsu tersebut berimplikasi pada kemenangan Milan atas Bolonya? Temukan semua jawabannya di video ini. Mota gunakan formasi 4-1-4-1. Perginya Arnautovic membuat Zizki yang jadi target main di depan. Yang patut diingat adalah posisi Abisar karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di laga ini Pioli gunakan formasi 4-3-3. Sejumlah pemain baru sudah masuk line up awal. Loftus-Cheek dan Reinders mengisi lini tengah, sementara Pulisic main di sayap kanan. Yang patut diingat adalah posisi Calabria, Theo, Loftus-Cheek, dan Reinders karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Ketika Tonali dipastikan hengkang, muncul pertanyaan siapa pengganti Tonali di lini tengah, dan bagaimana lini tengah Milan akan bermain pasca ketiadaan Tonali. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ingat kembali bagaimana lini tengah Milan saat Tonali masih bermain. Di musim lalu, Milan lebih rutin gunakan formasi 4-2-3-1. Tonali bermain sebagai salah satu dari dua gelandang di depan bek. Untuk partnernya agak tak menentu, kadang Benacer, kadang Krunic. Tapi menjelang akhir musim, Krunic yang banyak jadi duetnya karena Benacer dimainkan lebih depan. Dalam formasi ini, build up biasanya dilakukan Milan dengan tetap mempertahankan 4 bek di belakang. Bedanya mereka main melebar sampai sisi lapangan. Calabria akan berada di sisi paling kanan, sementara Theo di sisi paling kiri. Di depan mereka akan ada dua gelandang yaitu Krunic dan Tonali. Setelah Tonali tak ada, Pioli tampak merevisi taktiknya. Itu ditunjukkan di laga perdana Milan lawan Bolonya. Kali ini build up dibangun dengan 3 pemain yaitu Thiaw, Tomori, dan Theo. Sementara Calabria kini justru bermain sebagai seorang gelandang. Ia berdiri sejajar dengan Krunic di lini tengah saat build up dilakukan. Bisa dikatakan Pioli kini memainkan Calabria sebagai inverted back. Back yang jadi fullback saat bertahan dan jadi gelandang saat build up. Itu seperti di gambar ini. Saat bertahan ia tetap bermain sebagai back kanan. Tapi saat build up ia ada di tengah mendampingi Krunic. Pola ini seperti yang digunakan Pep di Manchester City, Arteta di Arsenal, dan Klopp yang baru akhir musim kemarin menggunakannya. Tapi formula inverted back ini bila ditelisik lebih jauh ternyata diperankan bergantian oleh Calabria dan Theo. Di menit lain saat Calabria sejajar dengan 2 back tengah, maka Theo yang akan menemani Krunic di tengah. Ini variasi build up baru Milan yang saat Tonali masih ada tidak dilakukan. Lalu apa dampaknya bagi Milan? Dampaknya Milan kini lebih banyak mengeksploitasi sisi lapangan dibandingkan musim lalu. Dengan majunya Calabria atau Theo ke tengah membuat gelandang lain bisa main lebih maju. Dalam konteks ini, Loftus-Cheek bisa main lebih depan sehingga membentuk kesejajaran 5 pemain di pertahanan lawan. Itu terlihat di cuplikan ini. 5 pemain Milan berjajar di depan. Merespon hal itu, Mota, pelatih Bolonya, bermain dengan pertahanan adaptif. Pemain di belakang akan mengikuti jumlah pemain Milan yang ada di depan. Maka di gambar ini terlihat Bolonya pun gunakan 5 pemain saat Milan sejajarkan 5 pemain di depan. Itu dilakukan dengan menarik gelandangnya Abisar main lebih dalam. Sebaliknya saat ada 4 pemain Milan terdapat juga 4 pemain di belakang. Meskipun begitu, situasi sama jumlah ini tetap sedikit menguntungkan bagi Milan. Sebab head-to-head antar pemain terjadi di belakang dan itu membuat pekerjaan back jauh lebih sulit dibandingkan saat mereka unggul jumlah. Ini adalah kondisi yang tidak terjadi di musim lalu. Musim lalu gelandang Milan main terlalu dalam sehingga kadang Milan kalah jumlah pemain di depan. Seperti di cuplikan Milan PS Bolonya di musim lalu. Hanya ada 2 pemain di depan padahal Bolonya gunakan 4 back.
Atau pada contoh ini, hanya ada 3 pemain di depan padahal Bologna gunakan 5 back. Ini mempersempit kreasi lini depan dan sebaliknya mempermudah pekerjaan bek lawan. Gol Milan pun tak bisa dilepaskan dari taktik inverted back. Di gol pertama, Theo yang merupakan fullback kiri tidak maju dan tidak melebar di sisi kiri. Justru ia ada di belakang menjadi gelandang menemani Krunic. Ia menyerahkan eksploitasi sisi kiri pada Reinders. Sehingga saat Pulisic mengirimkan umpan, Reinders-lah yang menerimanya. Setelah itu baru bola diterima Giroud dan jadi gol pertama. Di gol kedua pun sama. Saat Pulisic lakukan umpan 1-2 dengan Giroud, Theo kembali jadi gelandang. Ia kembali membiarkan sisi kiri dieksploitasi oleh Leo dan Reinders. Itulah revisian taktik yang Pioli lakukan di lini tengah saat Tonali sudah tidak ada lagi di Milan. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis pendapat apapun di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.